Direktorat Perpajakan kembali menjadi sorotan pasca selebritas Soimah Pancawati mengaku didatangi petugas pajak dengan membawa debt collector. Menteri Keuangan meminta Direktorat Jenderal Pajak meneliti masalah tersebut. Sementara, ahli tindak pidana pencucian uang menilai kurangnya pengawasan di dalam lingkungan Kementerian Keuangan membuat kepercayaan masyarakat semakin menurun. Direktorat Perpajakan Kementerian Keuangan kembali menjadi sorotan pasca selebritas Soimah Pancawati dalam wawancara di sebuah kanal YouTube mengaku diperlakukan bak seorang koruptor. Soimah pun merasa gerak-geriknya diawasi dan dicurigai. Bahkan petugas pajak sempat mendatangi rumah Soimah di Yogyakarta dengan membawa debt collector. Ia dianggap menghindar dari petugas padahal saat itu ia tengah berada di Jakarta. Waktu itu awal-awal sukses. Kalau banyak uang, tugas saya pertama membahagiakan, membantu keluarga. Masa bantu keluarga tidak boleh? Dimintai nota. Masa aku bantu saudara pakai nota? Jadi nggak percaya. Masa bantu saudara segini besarnya? Ya, terserah aku dong. Tak hanya itu, pendopo milik Soimah sebagai wadah para seniman tak luput dari penilaian pajak. Padahal bangunan tersebut belum rampung dibangun. Ini pendopo belum jadi, sudah dikelilingi sama orang pajak, didatangi, diukur dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Mengukur pendopo, ini tuh orang pajak atau tukang? Kok ngukur jam 10 pagi sampai jam 5 sore? Mau ngapain? Akhirnya pendopo itu diappraisal hampir 50 miliar rupiah, padahal saya bikin saja belum tahu total habisnya berapa. Namun, pihak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membantah ada petugas yang membawa debt collector dan menegaskan tak ada penagihan pajak jika Soimah tidak menunggak pajak. Di pajak ada jurusita pajak negara yang sah, dilengkapi dengan aturan dan juga perlengkapan administrasi akan menagih utang pajak bila tertunggak dan tidak dibayar. Mbak Soimah tidak dalam posisi punya tunggakan pajak. Jadi kami pastikan tidak mungkin ada orang menagih pajak atau berperilaku seperti debt collector. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun buka suara terkait viralnya cerita Soimah yang mendapat pengalaman buruk dengan petugas pajak. Menkeu meminta tim Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap masalah tersebut. Ia pun melampirkan video yang berisi penjelasan DJP dalam laman Instagramnya. Keluh kesah Soimah menambah panjang daftar keluhan masyarakat terkait pajak. Belum lagi, kasus demi kasus yang melibatkan oknum petugas pajak terus mengemuka. Mulai dari terungkapnya kasus dugaan gratifikasi mantan pejabat pajak Rafael Alun hingga transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu ramai jadi sorotan. Ahli tindak pidana pencucian uang atau TPPU Yenti Garnasih menilai, terkait kasus transaksi mencurigakan di Kemenkeu, ia mempertanyakan bagaimana bisa Menkeu Sri Mulyani tidak mengetahui adanya laporan hasil analisa atau LHA PPATK yang ditujukan kepada anak buahnya. Sampai Menteri Keuangan tidak tahu bahwa ada LHA kepada anak buahnya. Ini pasti ada sistem yang tidak bergerak. Ada sistem yang Pak Menko sendiri yang menyampaikan bahwa Ibu Menkeu tidak tahu. Ini sangat, menurut saya, sesuatu yang sangat memalukan ya, sampai negara kita ini ada fenomena bahwa ternyata tidak tahu, tidak disampaikan, dan orang yang tidak menyampaikan itu tentu adalah satu bentuk kegiatan yang ilegal. Di sisi lain, Menteri Keuangan mengaku telah menegakkan peraturan dengan memberi sanksi disiplin kepada 352 pegawai dalam kurun 2007 hingga 2023 sebagai bentuk pengawasan di lingkungannya. Sri Mulyani menyebut Kemenkeu hanya berwenang memberi sanksi disiplin sesuai UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Dari peraturan tersebut menjelaskan, hukuman terberat yang bisa dijatuhkan Kemenkeu adalah penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Kalau kita merasa bahwa hukuman itu tidak terlalu berat, ya saya sampaikan kepada Pak Mahfud, apakah dengan tingkat kesalahan yang ada, hukuman seperti itu dianggap sesuai atau tidak? Tapi kami harus melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang ASN dan peraturan mengenai pegawai negeri sipil, disiplin PNS, yaitu PP nomor 94 2021. Keuangan adalah benaran negara, kami bukan aparat penegak hukum. Jadi dalam hal ini kalau ada
suatu kasus yang menyangkut tindakan hukum, apakah itu kriminal, itulah yang kemudian kita sampaikan kepada APH, apakah itu KPK, apakah kejaksaan, atau kepolisian. Sebelumnya, beberapa kasus pegawai pajak Kementerian Keuangan turut menjadi perhatian publik. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak golongan 3A, Gayus Tambunan, terbukti menyalahgunakan wewenang menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal atau SAT dengan kerugian Rp570,92 juta di tahun 2009. Ia juga terlibat melakukan penggelapan pajak, pencucian uang, penyuapan penjaga tahanan, serta pemalsuan paspor. Gayus dijatuhi hukuman 29 tahun penjara. Mantan penyidik Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno terbukti menerima suap sebesar $148.500 Amerika Serikat atau senilai 1,9 miliar rupiah dari Country Director PT Ekprima Ekspor Indonesia atau EKP di tahun 2016. Handang divonis 10 tahun penjara. Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penaguhan DP2 Ditjen Pajak Angin Prayitno didakwa atas dugaan menerima gratifikasi senilai 40 miliar rupiah dan melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU 2021 lalu. Sebelumnya, ia telah divonis bersalah dalam kasus suap pengurusan dan rekayasa nilai pajak dan divonis 9 tahun penjara. Rafael Aluntri Sambodo menambah daftar panjang oknum pegawai pajak yang berurusan dengan penegak hukum. Mantan pegawai DJP Eselon 3 itu kini telah ditahan dan masih dalam pemeriksaan KPK akibat memiliki kekayaan tidak wajar mencapai 56,1 miliar rupiah. Menkeu Sri Mulyani telah mencopot Rafael dari jabatan dan tugasnya karena melanggar disiplin PNS.